Shalom adik-adik semua, apa kabar? Selamat pagi. Wah, semuanya sudah siap nih untuk dengar firman Tuhan. Ya, ngomong-ngomong nih, Lau Setari lagi ada di mana ya? Coba lihat. Lau Setari sedang ada di pantai. Tuh ada lautnya, pasti menyenangkan. Lihat, ada perahu yang lewat. Di pantai, di dekat laut, di laut itu biasanya ada banyak ikan. Nah, hari ini kita akan sekolah minggu dulu, kita akan dengar cerita. Tapi ceritanya berkaitan nih dengan laut. Di laut itu biasanya ada orang-orang yang suka bermain di sana. Terus di sana ada orang-orang yang suka menangkap ikan. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama doa dulu ya. Oke, semuanya duduk tenang, mari kita lipat tangannya. Kita tutup mata dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan sudah menolong kami. Sepanjang malam waktu kami istirahat, kami tidur, Tuhan sudah melindungi kami. Dan kami bangun pagi dalam pertolongan Tuhan. Hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami Tuhan, tolong kami Tuhan, hamba-Mu dan semua anak-anak yang hari ini bersama kami belajar firman. Tuhan juga berkati, berikan konsentrasi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mau merenungkan firman ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kalau ngomong-ngomong di laut nih ya, tentang di laut itu ada ikannya. Nah tuh ya, ada kapal biasanya digunakan oleh nelayan. Tahu nggak sih nelayan itu apa? Nelayan itu adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Teman-teman semuanya kan kalau di rumah makan ikan, terus ikan itu didapat di mana? Dibeli dari pedagang, ya kan? Ada yang beli di pasar, ada yang beli di tukang sayur. Tapi kan ikan itu nggak langsung di pedagang, nggak langsung di tukang sayur. Ada namanya nelayan. Nelayan itu adalah orang yang bekerjaannya menangkap ikan. Menangkap ikan bisa pakai pancing, bisa juga menggunakan jaring ya. Nah, di dalam firman Tuhan Lukas pasal 5 kita akan bersama-sama belajar tentang seorang murid Yesus. Murid yang diubahkan Tuhan. Dia sebelumnya pekerjaannya adalah seorang nelayan yang biasa menangkap ikan di Danau Galilea. Yuk, kita akan bersama-sama melihat bagaimana Tuhan menemukan, Tuhan memanggil seorang murid yang dahulunya dia adalah nelayan dan murid itu diubahkan oleh Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan dan hidupnya dipakai oleh Tuhan. Menjadi murid yang diubahkan oleh Tuhan. Yuk kita lihat bersama-sama. Dekan, tangkap ikannya. Kita lihat dulu firman Tuhannya ya. Oke, bersama-sama. Tema renungan kita hari ini adalah murid yang diubahkan. Kita akan bersama-sama belajar dari seorang Simon Petrus. Simon Petrus adalah murid yang diubahkan Tuhan. Nah, teman-teman, siapakah Simon Petrus sebelumnya? Kenapa dia diubahkan oleh Tuhan? Nah, setelah dia dipanggil oleh Tuhan jadi muridnya, dia mengalami perubahan. Simon Petrus adalah seorang nelayan, teman-teman. Simon Petrus mempunyai perahu. Pekerjaannya menangkap ikan di Danau Galilea, ya. Di danau ini Simon Petrus bersama dengan teman-temannya, bersama dengan saudaranya, dia menangkap ikan. Enak kan? Ikan adalah makanan yang sehat. Ikan adalah ciptaan Tuhan yang diberikan untuk kita. Petrus pada malam itu bersama dengan saudaranya Andreas dan juga dengan temannya Yakobus dan Yohanes, dia menebarkan jalannya ke laut. Tangkap ikan tuh malam hari ya, supaya ikannya banyak. Kalau siang hari ikannya nggak muncul, jadi harus malam hari. Lihat tuh,
menebarkan jalannya ke laut supaya dia banyak ikan. Dia dapat, tapi ternyata coba mari kita lihat. Mereka bekerja tangkap ikan dari malam sampai pagi hari, tapi kok nggak dapat apa-apa. Jala mereka, jaring untuk menangkap ikan itu begitu dibuka, kosong. Mereka nggak dapat apa-apa. Sudah kerja semalaman cari ikan, nggak dapat. Nah, adik-adik, ternyata Petrus pada malam itu bersama dengan teman-temannya nggak dapat ikan ya. Gimana ya perasaannya kalau nggak dapat ikan ya? Sedih, kesel, sudah capek nggak dapat ikan. Terus apa yang dilakukan dia? Nyebur ke laut? Ya enggak lah. Kita lihat tuh, ternyata Simon Petrus, dia karena sudah mulai pagi hari, matahari sudah terbit ya, dia sudah sekarang bawa perahunya menuju ke pantai. Tapi coba lihat, pada waktu dia menuju ke pantai, itu ada siapa ya teman-teman ya? Ada orang banyak. Coba kita lihat dari dekat. Oh, orang banyak itu rupanya sedang mendengarkan Tuhan Yesus yang sedang mengajar mereka. Di pantai itu ada Tuhan Yesus yang sedang mengajar orang-orang banyak. Ternyata setelah itu, coba perhatikan. Ternyata Tuhan Yesus memilih perahu Simon Petrus dan Tuhan Yesus duduk di dalam perahunya Simon Petrus. Oh, Tuhan naik ke perahu Simon Petrus dan duduk di situ, dan Tuhan ternyata ingin duduk di perahunya sambil mengajar orang banyak. Tuhan di dalam perahu Simon Petrus mengajarkan ajaran-ajarannya, bagaimana hidup berbahagia, bagaimana hidup berkati kepada banyak orang itu dari perahunya Simon Petrus. Wah, keren ya. Perahu Simon Petrus dipilih oleh Tuhan jadi tempat di mana Tuhan bisa mengajar. Wah, senang sekali. Ya, tapi dengar dulu. Tuhan berkata kepada Simon Petrus, "Bawalah perahumu ke tengah. Tebarkanlah jalamu." Apa? Tuhan suruh aku menebarkan jala? Tuhan, sepanjang malam aku sudah tangkap ikan, tapi aku nggak dapat apa-apa. Tapi karena Tuhan yang suruh, ya deh, aku mau. Lihat, akhirnya Simon Petrus bawa perahunya, dia dayung lagi, dia menuju ke tengah laut, dia ke bagian yang dalam. Tuhan katakan begini, "Tebarkan jalamu ke sebelah sana." Lihat, apakah Petrus taat nggak sih sama perintah Tuhan? Coba perhatikan. Gimana teman-teman? Taat nggak ya? Coba lihat. Betul, ternyata Petrus taat dengan perintah Tuhan. Apa yang terjadi pada saat Petrus taat dengan perintah Tuhan? Wow! Dia dapat ikan sangat banyak. Bahkan di perahunya sudah mulai tenggelam tuh ya, sudah mulai saking beratnya banyak ikan. Wow, kok bisa ya? Padahal semalam-malaman dia cari, dia nggak dapet loh. Saat dia taat, saat dia lakukan perintah Tuhan, ikan dia dapat banyak sekali. Tuh dia panggil perahu temannya untuk bantuin bawa tuh. Wah, keren ya Tuhan. Hebat Tuhan tuh. Dan diberkati loh orang yang taat. Wah, tapi dengar, Simon Petrus ngomong apa tuh dengan Tuhan? Simon Petrus, dia nggak berani dengan Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, pergi aja dari perahuku. Aku ini orang berdosa. Tuhan, aku nggak cocok jadi muridnya Tuhan. Aku ini orang berdosa. Tuhan pergi sana, Tuhan pergi sana. Aku nggak cocok jadi muridnya Tuhan. Aku nggak layak Tuhan. Aku nggak pantas
Aku orangnya jahat, aku orangnya nggak baik. Coba lihat. Pada waktu Petrus berkata begitu, apakah Tuhan Yesus pergi ya? Apakah Tuhan Yesus pergi dari perahunya Simon Petrus? Ternyata tidak. Ternyata Tuhan berkata begini dengan Petrus. Mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Penjala manusia? Tadi dia jala ikan. Sekarang diubah sama Tuhan jadi penjala manusia. Apa artinya jadi penjala manusia? Oh, ikutlah aku. Kamu akan dijadikan penjala manusia. Ikuti contoh Tuhan. Ikuti Tuhan Yesus kemana Tuhan pergi. Terus bawa jiwa-jiwa mengikut Tuhan, bawa orang-orang lain, bawa teman-temanmu juga menjadi muridnya Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Oh gitu. Mari kita lihat. Apakah Petrus mau melakukan itu? Wah, setelah sampai di pantai, karena tadi dia sudah dapat ikan yang sangat banyak, dia bawa perahunya, dia gayung-dayung, kudayung-dayung perahuku menuju ke pantai. Karena Tuhan Yesus sudah mengajak Petrus untuk mengikut dia, maka sekarang Petrus bersama dengan teman-temannya, bersama dengan saudaranya, dia tinggalkan perahunya, dia tinggalkan ikan-ikan yang dia dapat, dan dia ikut Tuhan Yesus. Wah, keren. Petrus sekarang ikut Tuhan Yesus, teman-teman. Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa. Dia mengasihi Lause dan mengasihi kalian semuanya. Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan mau mati untuk kita semua. Orang-orang sederhana, anak-anak kecil, walau kita tidak kuat tenaganya seperti papa mama, atau kita belum menjadi orang yang hebat-hebat tuh ya, Tuhan juga datang untuk kita. Kalau Tuhan berkata, mari ikutlah aku jadi muridku. Siapa yang mau jadi murid Tuhan? Ayo angkat tangannya. Tuhan, wah keren, angkat tangannya, hebat. Tuhan sayang loh kepada kita semua. Teman-teman ada yang bilang, teman-teman mau dibilang, kamu anaknya nakal, kamu gak cocok, kamu anaknya malas. Tapi Tuhan berkata, ayo mari ikutlah aku. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Wah, Tuhan memberikan perlengkapan, Tuhan memberikan kemampuan. Sekalipun kita kanak-kanak, saat Tuhan panggil kita jadi muridnya, Tuhan bisa ubahkan kita. Yang tadinya kita pakai waktu kita untuk diri sendiri, hanya untuk main game, hanya untuk nonton, hanya untuk main permainan yang paling kita senangi. Tapi sekarang Tuhan panggil kita, mari ikutlah aku. Wow, sekarang kita gak banyak-banyak waktu untuk nonton, gak banyak-banyak waktu untuk main. Tetap main sih, tapi sekarang lebih suka baca firman. Sekarang kalau nonton, yang ditonton adalah cerita-cerita tentang cerita Alkitab, cerita tentang Tuhan Yesus. Wow, sekarang dia rajin ikut sekolah minggu. Wow, sekarang dia suka menyanyi memuji Tuhan. Dia tahu tuh suaranya bagus. Suaranya, tapi suaraku belum bagus loh. Nggak apa-apa, nanti Tuhan akan perlengkapi. Pakai terus ya, rajin nyanyi ya. Suaranya direkam, videonya kirim ke Lause untuk memuji Tuhan. Suaramu bisa dipakai untuk menguatkan papa mama, menguatkan orang lain melalui lagu-lagu pujian yang kamu nyanyikan. Tuhan sudah beri kecerdasan. Kecerdasannya bukan hanya untuk cari ranking, untuk dapat ranking di sekolah,
Tapi kecerdasannya juga dipakai untuk menghafal firman. Keren. Kecerdasannya digunakan untuk menghafal firman Tuhan, buat video rekaman hafalan firman Tuhan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman baca Alkitab tuh terus teman-teman akan lihat bagaimana Petrus itu bersemangat memperkenalkan Yesus. Petrus itu bersemangat berkhotbah. Petrus itu bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain bersemangat memberitakan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Jadi pernah nih sekali di Yerusalem, Petrus diurapi oleh Roh Kudus, diperlengkapi Tuhan, diberi kemampuan Tuhan. Dia bisa berkhotbah, dan saat berkhotbah 3.000 orang bertobat. Bukan karena Petrus yang keren dan hebat. Petrus orang sederhana, tapi dia rendah hati. Petrus mau berserah kepada Tuhan, jadi dia diberkati Tuhan untuk memberitakan tentang kasih Yesus. Dan orang-orang lain yang hatinya susah, orang-orang lain yang sakit, orang-orang lain yang hatinya sedih, akhirnya bertemu dengan Tuhan dan menikmati juga berkat-berkat Tuhan. Diceritakan tentang Tuhan, dan orang-orang lain juga menjadi murid Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Hari ini kita belajar menjadi murid yang diubahkan. Hidup tidak untuk diri sendiri, tapi hidup mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Menjadi murid yang berubah. Hidupnya berubah, tidak untuk diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Hidupnya tidak lagi untuk melakukan dosa, tapi sekarang hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Dia nggak pakai kata-kata lagi untuk yang jahat, tapi kata-katanya cerita tentang kasih. Dia nggak suka cemberut lagi, nggak suka marah-marah, tapi dia suka senyum, dan dia suka menghibur, suka menguatkan, suka memuji, dan dia suka mengucapkan terima kasih. Ya, diubahkan oleh Tuhan menjadi murid Tuhan itu karena kasih Tuhan, dan karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita juga mengasihi sesama kita. Bawa teman-teman, ceritakan kepada teman-teman supaya mereka yang belum mengenal Tuhan jadi mengenal Tuhan dan percaya. Oke anak-anakku, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Roma pasal 12. Ya, ayat hafalan kita Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Oke. Oh, langsung aja kita pakai gerakan ya supaya gampang ya. Nah, untuk anak-anak playgroup, ini ayat hafalannya. Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saya ulang, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, ini untuk adik-adik yang playgroup. Untuk yang kakak-kakaknya dilanjutkan dengan yang kalimat selanjutnya. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mengucap syukur untuk firman Tuhan berikut ini. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur, dari Petrus kami belajar memberi diri kami untuk diubahkan menjadi pengikut Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus ini diri kami, pakai kami Tuhan untuk memberitakan kasih-Mu, untuk membawa teman-teman kami juga mengenal dan percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Minggu, Tuhan menolong kita semuanya.